pertama-tama gue pengen bilang thank you banget udah mau join di IG Live kita pada Ya, malam hari ini. Karena tentunya topiknya ini sangat apa ya, sangat menantang di akhir kuartal ketiga di Q4 setelah pandemi itu maksudnya lewat gitu ya. Tahun lalu kan Q4-nya masih pandemi. Nah, tahun ini tanpa pandemi itu akan seperti apa? Nah, ini yang jadi banyak pertanyaan dari Cuan Troopers. Tapi sebelum kita ke sana nih, Bro Mike, kita coba nge-review market dikit ya di hari ini. Kita lihat di kurang lebih di pekan ini ya, Bro Mike, di pekan ini kita lihat indeks harga saham gabungan itu kan rally terus ya gitu. yes. Sempat sih dihajar balik ke bawah level 7.000, tapi tiba-tiba di kemarin dan hari ini dia bertahan gitu ya, bisa bertahan di atas level 7.000. Ada sentimen ya yang memang kita tahu sentimennya itu adalah The Fed menahan suku bunga, BI juga menahan suku bunga gitu ya. Nah, apakah ini yang jadi faktor pendukung gitu? Karena kemarin kayaknya orang-orang itu pada jualan gitu, tapi hari ini orang pada beli lagi. Gitu. Pandangannya Bromax seperti apa? Hmm, about jadi BI itu kan sebenarnya masih belum mengeluarkan statement resmi kalau akan menahan suku bunga ya kalau nggak salah ya, Mm-mm. atau udah. Mm-mm. Tapi memang yang dikhawatirkan selama 1-2 bulan ke belakang, kenapa IHSG susah nih nembus di atas 7.000, dan kalau boleh diperhatiin di bulan September tuh sebenarnya ada capital outflow dari foreign. Nah itu kenapa terjadi? Karena begini, saat ini all eyes on commodity, all eyes on energy stocks, mau itu energi terbarukan ataupun energi yang lama ataupun energi konvensional, all eyes in on energy stocks, mulai dari Medco, BRPT, Cuan, PGO, Arko, Kin, segala macam itu semua udah naiknya udah gila-gilaan, let's say 30%, 50%. Nah, kenapa all eyes on commodity? Kenapa all eyes on energy stocks? Karena ya Saudi OPEC juga memutus untuk memangkas produksi. Nah, begitu produksi dipangkas, artinya supply yang ada akan semakin jarang. Supply dari harga minyak itu akan semakin tinggi. Ini aku kasih coba lihat saham oil ya. Mantap, langsung dikasih lihat, yes. Tapi aku bingung nih teman-teman pakai apa. Kalau aku sih pakai TradingView. Nah, ini supaya sama teman-teman Cuan Troopers juga bisa pakai fitur TradingView juga nih, ada di spot. Nah, jadi bisa sama kayak Bro Mike. In my view ya, oil itu masih ada potensi untuk menyentuh level 100. Nah, karena base kuat daripada oil itu berhasil breakdown nih, berhasil breakout, sorry. Iya. Nah, didukung dengan, jadi ini tuh inline banget Bro Daniel dengan apa yang terjadi benar-benar di luar ya. Saat ini tuh memang OPEC itu berencana untuk memangkas produksi. Jadi begitu dia memangkas produksi, ini juga didukung oleh recovery bottoming daripada ekonomi Cina yang turn down terus nih. Jadi saat ini kan Jepang lagi tightening ekonominya. Nah, kemarin tuh kalau nggak salah, kalau kalian beli bonds di Jepang itu dari 0, sekian jadi 4% sekian gitu. Bayangkan. Nah, oil saat ini reboundnya baru di level Fibonacci pertama 0,382. Nah, itu di angka level 89 lah. Nah, jadi potensi rally oil itu di atas 100. Nah, jika potensi rally oil sampai di atas 100, maka saham-saham oil, saham-saham energi itu masih akan jauh lebih, bisa dikatakan masih jauh lebih atraktif. Jadi saat ini ya all eyes on oil stocks, all eyes on energy, dan kita bisa lihat ini US Treasury 10 tahun ya saat ini levelnya itu udah menembus level all time high lagi. Nah, bahkan kalau kita lihat dari chart ya, itu di level 4,4. Jadi kekhawatiran akan shutdown dari ekonomi yang ada di US itu ngebuat kayak outlook untuk cut rates jadi ketunda. So, kalau saat ini ya, I'm sorry juga karena aku sempat mau bullish di tech stocks tapi gagal. Ya, seperti itulah market selalu benar. Jadi ketika outlook cut rate itu udah mulai mendekati, outlook ketika inflasi udah mulai melandai, tiba-tiba GDP US bagus, tiba-tiba non-farm payroll bagus, kemudian US
10 years treasury yield itu meningkat terus. Jadi mau nggak mau ya ternyata kemudian tiba-tiba Saudi memutuskan memangkas produksi dan itu membuat harga oil yang rally. Dan kebetulan di China itu terjadi bottoming daripada ekonomi mereka baru kemarin juga. Itu pemerintah China government itu memutuskan untuk mengeluarkan stimulus untuk memboost konsumsi. Nah, bayangkan ekonomi China yang pulih itu punya persentase terhadap kita itu besar sekali. Jadi US mau pulih gila-gilaan, sebenarnya kita nggak begitu masalah, kita nggak begitu peduli. US mau collapse, US mau shutdown, kita lihat US Treasury Yield naik, kemudian SVB Banks collapse, kemudian Credit Suisse collapse. Apa pengaruhnya ke bank kita? Bank BCA, BRI, BNI. All time high. Bank Mandiri all time high, Bank BCA all time high. Dan BNI hari ini nyentuh 9.800, bayangkan. Jadi pengaruh di US itu nggak begitu sebesar dengan ekonomi yang pengaruh yang ada di China. Dan China ini lagi bottoming. Nah, so saat ini, tadi kita bicara IHSG ya, jadi itu pengaruh menurutku. Jadi ada pengaruh kalau suku bunga BI, kalau gini, suku bunga itu mungkin nggak akan dipotong dalam waktu dekat, tapi mungkin flattening ataupun kalau naik itu cuman udah 0,25 something. Dan kemarin itu price in terhadap hal itu, dan begitu udah makanya kita rally gitu. Dan kita juga didukung oleh kemarin neraca dagang kita positif, kemudian ekonomi China yang di down. Stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah China itu akan memboost kita punya ke depan, kita punya neraca dagang gitu. Oke. Wah, oke. Jadi ini dari sektor energi, tapi sebenarnya ini bisa ngaruh ke seluruhnya gitu ya, Bro Mike ya? Sebenarnya energi itu weighting yang paling kecil. Jadi dengan rally-nya IHSG ke 7.000-an something itu sebenarnya udah termasuk hebat. Karena kita ditopang oleh big banks juga. Tapi sektor-sektor lain saya lihat justru masih belum kemana-mana. Kayak tech itu kan jadinya nggak kemana-mana. Sektor teknologi nggak kemana-mana. Consumer saat ini ada taking profit dan boleh dikatakan sideways condong turun. Properti semuanya kembali lagi balik badan. Yang harusnya udah siap-siap rally ini kembali lagi balik badan. Jadi pemilihan sektor cukup penting di sisa tahun sampai 2023 ini. Dan 2024 to be honest, aku udah ada beberapa pilihan saham, beberapa pilihan sektor yang kedepannya tentunya masih harus terus direvisi lah, gitu, dilihat perkembangan. Karena to be honest, outlook makro saat ini berubah terus. Kita yang semua all eyes udah bener-bener kayak, oke, ini cut rates, ternyata enggak gitu loh. Iya, benar-benar banyak yang kecele gitu ya di sektor perbankan, tapi ternyata di akhir tahun ini ada sektor energi gitu ya. Sektor energi yang sebenarnya bisa lebih menarik nih untuk cuan troopers perhatikan. Nah, tapi sebelum kita bertanya lebih jauh nih ke Bro Mike, wah gila, awal-awal aja kita udah ngomongnya udah hot banget nih, langsung menjurus ke sektor energi. Tapi pasti akan ada sektor-sektor menarik atau emiten-emiten menarik yang jadi stock pick-nya Bro Mike ya. Itu akan kita bahas nanti belakangan nih ya, supaya para teman-teman cuan troopers jangan lupa di-share dong Instagram live-nya pada malam hari ini supaya viewersnya jadi makin banyak nih ya, dari yang 1.100 bisa jadi 1.500 pada malam hari ini, supaya makin rame nih ya dengerin Instagram live kita, karena kita juga mau bagi-bagi hadiah nih cuan troopers. Kita mau bagi-bagi 5 tiket nonton di Cinepolis gitu ya. Satu orang bakal dapat 2 gitu, jadi nontonnya nggak sendiri. Caranya gampang, tinggal screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, kemudian tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Bro Mike, tag juga ke saya ya untuk mendapatkan tiket nonton gratis di Cinepolis. Gampang banget kan? Tadi juga ada yang nanya nih ya, ada yang nanya apakah Instagram live-nya bakal di-save? Ya, kita akan save. Jadi kalau teman-teman pengen nonton lagi, itu nanti bisa lewat Instagramnya Sukor Sekuritas, bisa lewat YouTube dan juga Spotify Sukor Sekuritas gitu. Oke, kita lanjut lagi nih ya, Bro Mike. Bro Mike, kalau tadi memang yang disebutkan bahwa sektor energi ini menarik ya untuk diperhatikan di akhir kuartal 4 2023 gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi harga acuannya sendiri gitu ya, tadi kan udah sempat ditunjukin dikit teknikalnya ya, itu apakah bisa tembus level 100 dan bertahan di atas level 100 gitu di hingga akhir kuartal keempat gitu secara teknikal? Harga secara teknikal yes. minyak. Ya. Iya. Jadi secara teknikal harga minyak itu 110. Cuman apakah kondisi makro itu memungkinkan? To be honest, I don't know, karena ini berubah terus kan. But whatever is it, saat ini kalau kita perhatiin dari rally-nya saham-saham energi memang udah agak over. By technical memang udah agak over.
mencapai valuasi dari beberapa company yang udah melakukan corporate action, contohnya kayak Aman dengan BRPT, kemudian Mm-mm. MDC dengan nanti brand ya. Mm-mm. MDC dengan Aman, Ya. kemudian nanti BRPT dengan brand. Nah, nanti potensi upside mereka masih ada, tapi kalau dibilang apakah ini udah good price, jawabannya enggak gitu. Jadi akan jauh lebih baik. Jadi akan Oke. jauh lebih baik kalau seandainya memang oil itu koreksi dulu 100, habis itu koreksi. Jadi sahamnya ikut koreksi, baru nanti kenaikan valuasinya tuh masih make sense. Karena zaman sekarang 2020 sebulis-bulisnya lo, mereka yang punya barang merasa valuasi nggak make sense, mereka jual turun gitu. Karena saat ini tuh Mm-mm. equilibrium antara seller dan buyer. Kalau dulu 2020 buyer tuh nggak buyer dengan seller, buyer dengan bukan dengan seller, buyer dengan jumlah barang nggak sebanding, makanya harga rally gila-gilaan. Kalau sekarang Iya. dicarinya tuh buyer malahan gitu. Yuk beli saham gua, yuk beli saham gua. Makanya perusahaan-perusahaan yang enggak EBT berlomba-lomba jadi EBT gitu. Mm-mm. Perusahaan-perusahaan call berlomba-lomba IPO anak usahanya yang sedikit lebih green gitu, biar dapat flow juga gitu. Itu perlu Mm. diperhatikan. Memang stock picking Oke. agak sedikit, stock picking itu menjadi kunci di tahun 2023, bahkan nanti di tahun 2024. Mm-mm. Mm-mm. Oke, 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 menarik, menarik. Nah, Bro Mike, ini kalau kita lihat dari sisi yang berbeda gitu ya, sebelum kita bahas dari emiten per emiten. Nah, industri IPO sendiri di akhir tahun 2023 ini akan seperti apa? Apakah ini kan sepertinya masih banyak nih ya pipeline-nya bursa. Pipeline-nya bursa untuk emiten-emiten yang akan IPO, beberapa di antaranya ada yang berasal dari sektor energi. Nah, salah satunya tadi udah disebut sama Bro Mike nih. Ya, Ya, nanti di akhir tahun gitu ya ada yang mau IPO brand gitu ya. Dan ini berkaitan dengan apa namanya salah satu Taipan di Indonesia, Prayogo Pangestu. Nah, ini dan juga tentunya emiten-emiten IPO lainnya gitu. Nah, ini apakah menarik nggak sih gitu? agak sensitif nih ya, Bro Daniel ya. Iya, Tapi aku sendiri pribadi, aku ikutan brand. iya, Jadi aku ikutan. Jadi uh, nanti mendekat. Sekarang kan book building ya. Nanti begitu udah polling, iya aku betul. bakal mulai kurangi cashku, kemudian aku subs brand. Nah, tapi ingat ya, Uh, bagaimanapun pergerakan saham begitu hari pertama IPO itu nggak dipengaruhi sama valuasi, nggak mm, dipengaruhi sama news berita, nggak ada. mm, Itu bener-bener kayak supply and demand mm, doang. mm, Nah, kenapa aku mm, pilih brand satu? Memang kalau dilihat valuasi kayak BRPT di valuasi sekarang dengan mm, mm. PI 200-an ya kalau nggak salah ya BRPT ya. Sorry ya, sebentar aku coba cek Iya, ya. Profile, sorry sebentar. iya. PI 100-an gitu bayangkan. Nah, kalau kita Uh, bicara valuasi, masuknya dari mana? Enggak kan? Enggak masuk. Tapi dia punya Pak PP gitu. Siapa yang nggak tahu kalau emiten Pak PP? Dulu Cuan juga, CUAN punya Pak PP. Nah, dia iya, gimana betul. gitu. Nah, apakah ini menjamin akan naik? To be honest, enggak. Jadi, tapi kalau Mm-mm. ikut menarik, yes menarik. Apalagi ini juga menjadi salah satu alasan kenapa BRPT bisa naik. Karena dia punya apa? Karena dia mau IPO anak usahanya brand. To be honest, kalau valuasi segala macam, nanti cobalah dibaca prospektusnya. Bahkan bakal ketahuan PI-nya berapa, PBV Mm-mm. berapa. Aku ngomong di sini sih nggak enak gitu. Iya. Iya, artinya para cuan troopers harus mengerjakan PR analisanya ya. Jadi jangan lupa disclaimer on, pilihan jual dan beli, keputusan jual dan beli itu ada di tangan para cuan troopers sekalian gitu ya. Jadi jangan lupa ya analisa sendiri karena kalau kita lihat emiten-emiten yang mau IPO itu udah ada semuanya di eIPO ya di website eIPO. Jadi nanti bisa di-download prospektusnya bisa dipelajari masing-masing. Yang Nah, menarik tuh gini, tapi kalau yang menarik tuh dia IPO tuh dia tuh cuma ya, 3% dari kepemilikan IPO. Buat iya apa betul, coba? 3,35%, benar, benar banget. Nah, kalau 3% IPO kan buat apa coba? Hutangnya cukup gede, kemudian IPO dengan 3% tuh nggak akan cukup untuk modalnya. Jadi in my view ya ada project lain nih selain himpun dana dari masyarakat, Mm-mm. dari market kita gitu. Either itu ditawarkan ke foreign lewat skema MSCI Mm-mm. atau FTSE atau something yang lain yang kita nggak tahu gitu loh. But to be honest, kalau Mm-mm. IPO cuma 3% itu very small untuk ukuran saham yang baru IPO. Karena biasanya ya let's say Iya, 20%, 10% ke atas betul, gitu kan. Free betul. float aja 7,5%, ini kok cuma bisa 3,3% doang gitu loh. Iya, iya, benar, benar.
Bener bener bener. Minimal paling nggak 10% lah ya. Kayak Ya, kemarin ada IPO-nya minimal. Sinema gitu ya, 10% gitu ya. Karena kan memang cap-nya dia gede gitu. Nah, jadi ada tiering-tieringnya gitu. Tapi ini 3% ya, menarik nih sebenarnya untuk diperhatikan ke depannya ya untuk industri IPO. Nah, ini teman-teman Cuan Troopers jangan lupa ya, ini udah banyak yang nanya ya di kolom question and answer. Teman-teman kalau pengen nanya langsung aja ke kolom question and answer, nanti akan saya coba shortlist pertanyaan teman-teman sekalian gitu ya. Yang menarik akan kita tanyakan langsung ke Bro Mike. Nah, kemudian ya sebelum kita balik nanti muter ke sektor-sektor menarik yang diperhatikan ya, kita kan melihat ini ya, Bro Mike, di kuartal keempat itu biasanya katanya orang-orang itu nabung gitu ya di Oktober untuk nanti dijual Di Desember. di mana namanya di Desember atau Januari. Nah, biasa dikenal dengan Halloween strategy gitu ya. Ini di tahun-tahun lalu kan Bro Mike sering ngobrol lah ya sama Bro Bernard gitu terkait dengan Halloween strategy. Nah, ini masih bisa kita apply nggak sih di tahun ini? Aku sih nggak ngelihat itu ya, Bro Dan ya, karena Mm-mm, to be honest, kita mm-mm. nggak tahu nih bulan depan akan ada kejadian apa, bulan depan lagi Betul. akan kejadian apa. Nah, dibanding dengan kita nge-follow indeks ya, sepanjang 1 bulan, selama 1 bulan ya, kalau kita lihat dari Agustus, ya Mm-mm, dari Agustus sampai sekarang naik cuman berapa sih? Agustus akhir itu di level 6.950. IHSG mm-mm, saat ini 7.016, berarti cuma naik 60 poin. Kalau kita lihat IHSG ya hijau, betul hijau. Jadi kalau kita mengacu pada indeks, wah hijau nih. Tapi naiknya 0, sekian persen. Sementara saham-saham yang memang mendapat momentum play selama 1 bulan ke belakang, Medco, BRPT, kemudian contohnya Arco, Kin, itu naiknya udah 30% lebih. Jadi mm-mm. don't look up at IHSG lah, lebih baik fokus ke saham-saham yang Oke. memang lagi ada momentumnya. Nah, kalau memang teman-teman biasanya mengacu pada indeks seperti itu biasanya kan fund. Karena fund kan acuannya tuh ke indeks. Nah, biasa kalau fund ke Betul. indeks, maka pilihan sahamnya tuh lebih defensif tuh, kayak let's say kayak Telkom, BNI, Bank Mandiri, Excel, yang kayak gitu-gitu tuh. Saham-saham blue chip yang slow-slow. Nah, tuh di atas kan sekarang kalau mau kejar alpha, kalau mau kejar performance, di saham-saham blue chip bisa, tapi too slow gitu loh. Too slow. Nah, Mm-mm. mungkin Oke, oke. untuk kita yang retail itu menurutku bisa, tapi kurang, bukan yang terbaik lah, bukan best option kalau kita saat ini melihat IHSG ya gitu. Nah, IHSG sih Hmm. review saya juga saat ini menuju ke wave 5 itu di 7.200. Jadi saya cukup optimis di 4 tahun ini 7.200.